Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina ya maulana Muhammad wa ala alihi wassabbihi ajma'in amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, serta rekan-rekanku yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga sampai sekarang ini kita masih bisa bertahan dan diberikan kesehatan untuk menjalani kehidupan. Salawat beserta salam tetap selalu tercurahkan atas diri insan pilihan Baginda Agung Rasulullah Muhammad SAW. Beliau telah membawa umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban yang terang benderang. Adapun judul ceramah yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah Ciptakan Jiwa Kepemimpinan yang Didasarkan pada Keimanan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan hakiki yang dihadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh umat muslim di penjuru dunia adalah telah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, suri tauladan dalam membawa risalah Islam yang berisikan pedoman hidup dalam menuntun kita menjalani kehidupan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka dengan adanya nikmat tersebut dan ketika kita mampu mengimani risalah dari Rasulullah dengan sepenuh hati, maka konsekuensi yang kita terima adalah tunduk akan aturan yang telah digagaskan oleh sang pioner Rasulullah Muhammad SAW. Tercantum dalam kitab usul fikih, di sana dijelaskan bahwa intithalu awabirillah wajtinabu innawahihi, menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhkan diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikalau kita sudah landasi jiwa dan raga kita hanya kepada tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah, maka kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara kepemimpinan sangatlah penting dalam menciptakan kehidupan yang sejahtera. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kepemimpinannya dijuluki sebagai Al-Imam dan Al-Wali, yaitu sebagai pemimpin, bukan hanya dalam lingkup spiritual, melainkan pemerintah juga. Urgensi kepemimpinan beliau dapat kita lihat setelah beliau wafat, yang dimana jenazahnya belum sama sekali dimakamkan karena terjadi pembicaraan yang panas, perdebatan yang panas antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin yang masih memikirkan tentang siapa yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah wafat. Sungguh begitu pentingnya keberadaan seorang pemimpin untuk menggantikan posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in furudu ilallahi war rasul in kuntum tu'minun ila al-ayah. Kata Allah dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya serta ulil amri. Ulil amri apa? Yaitu pemimpin yang berkuasa pada saat itu. Maka jika kita berbeda pendapat, maka sudah sepatutnya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hadirin yang berbahagia, timbul pertanyaan, bagaimana tipe kepemimpinan Rasulullah yang patut kita contoh?
ada 4 poin penting nilai keimanan yang mendasari jiwa kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sewajibnya kita contoh. Yang pertama yaitu sidik. Sidik itu apa? Kejujuran. Orang yang benar, niat yang benar, pemimpin yang perkataannya benar, tidak ada bohongnya. Caranya benar, baik pikiran, baik perkataan, dan maupun perilakunya juga benar. Adanya kebenaran hati dari seorang pemimpin tersebut. Makanya kalau kita ingin memilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang jujur, yang sesuai dengan apa yang dikatakan dan juga diperbuatkan. Poin yang kedua adalah amanah. Amanah itu apa? Amanah itu adalah bertanggung jawab. Kepemimpinan itu bukan soal gaya. Kepemimpinan ini adalah sebuah tanggung jawab yang besar, yang dimana pertanggungjawabannya tidak hanya kita di dunia, tetapi juga pertanggungjawabnya akan kita dapatkan di akhirat kelak. Sehingga ketika kita diberikan kepemimpinan, itu bukan merupakan sebuah kesyukuran, tetapi juga taubatan karena membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat dari kepemimpinan adalah amanah yang sangat besar karena pertanggungjawabannya tadi, yaitu dunia akhirat. Jadi jangan semata-mata bangga hanya karena memiliki pimpinan yang tinggi, hanya karena jabatan yang tinggi, tapi juga terdapat pertanggungjawaban yang harus kita laksanakan dengan baik. Yang ketiga, yaitu fatonah, cerdas. Di mana seorang pemimpin yang bisa menggunakan kecerdasannya dengan baik, mampu memimpin organisasi dengan baik, yaitu pemimpin yang mampu membangun cita dan tujuan yang sama, mampu memberikan kebermanfaatan bagi masyarakatnya, mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya. Tidak hanya sekarang, tapi juga masa yang akan datang. Sehingga pemimpin yang cerdas itu tidak hanya pintar, tetapi juga bisa mengangkat, bisa menstimulasi masyarakat orang untuk mewujudkan cita bersama. Dan poin yang keempat, yang terakhir, hadirin yang berbahagia, yaitu tabligh. Kemampuan menyampaikan dengan baik, komunikasi yang baik. Seorang pemimpin tidak hanya bisa jujur, tidak hanya bisa amanah, tidak hanya bisa fatonah atau cerdas, tetapi juga pemimpin harus memiliki komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik yang dimiliki oleh Rasulullah SAW selama kepemimpinannya 23 tahun mampu mengubah jahiliyah menjadi tauhid. Mampu mengubah dari menuhankan batu menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan komunikasi yang baik, kita bakal dengan mudah untuk menyampaikan kebenaran. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah 4 poin penting yang wajib kita contoh, yang patut kita contoh dalam hal kepemimpinan. Karena kepemimpinan bukanlah hak segelintir orang, tetapi merupakan hak kita bersama. Sebagaimana yang telah diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, yang artinya kamu semua, kita semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabnya. Sehingga dengan benang merah yang saya sampaikan adalah kita harus senantiasa mencontoh perilaku kepemimpinan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan, sebab kesempurnaan hanyalah milik Allah. Kesalahan terdapat pada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.